Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan analisis dan pengembangan sistem informasi. Sebelum berlanjut ke materi, saya perkenalkan dulu. Kelompok kami ada 3 orang. Yang pertama ada Lutfiana Mu'alifah, ada Dindi Rusnaantu, dan ada Intan Kusuma Dewi. Sebelum memulai ke materi, mari kita berdoa agar perkuliahan di sore hari ini berjalan lancar dan mendapatkan ilmu yang manfaat barokah fidini wa dunya wal akhirah. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Untuk selanjutnya langsung ke pemateri pertama oleh Lutfiana Mu'alifah. Langsung saja materi yang pertama, yaitu analisis dan analisis sistem. Analisis sistem bertugas untuk menganalisis sistem informasi yang telah ada, mengembangkannya dan menyusun sistem baru pada subsistem yang bermasalah dengan bantuan komputer. Analisis sistem adalah orang yang bertanggung jawab untuk mempelajari informasi yang berhubungan dengan masalah-masalah yang timbul dan mampu memberi jalan keluar sesuai dengan masalah yang dihadapi. Kemudian tugas dan tanggung jawab analisis sistem. Analisis sistem harus memiliki kemampuan berkomunikasi dengan pihak-pihak lain seperti pemakai komputer, manajemen, teknisi, bagian administrasi, programmer, penyedia hardware, software, dan database administrator. Kemudian seorang analisis ini juga harus memiliki kualifikasi khusus dalam bidang pendidikan. Ia harus seorang sarjana atau master dalam bidang komputer, bisnis, statistik, ataupun teknik industri. Seorang analisis sistem, meskipun dia seorang sarjana, perlu memiliki pengalaman dalam mengikuti pelatihan mengenai standar pengembangan sistem seperti standar sistem database, komunikasi data, pengembangan sistem, dan memahami tentang bagaimana menyusun studi kelayakan sistem yang dilihat dari segi biaya dan manfaat yang akan diperoleh dari sistem yang disusun. Kemudian kedudukan analisis dalam sistem organisasi. Yang pertama, analisis sistem biasanya bekerja pada divisi sistem informasi komputer atau CIS. Pada beberapa perusahaan, divisi ini disebut juga SIK, sistem informasi komputer. Kemudian walaupun memiliki istilah yang berbeda, mereka itu pada umumnya memiliki tujuan yang sama. Ada 4 tujuan. Yang pertama itu sebagai pusat pengembangan informasi, pusat database, dan pusat komputer. Pusat database juga disebut dengan administrasi. Data berfungsi melacak dan mengelola sejumlah data yang disimpan oleh organisasi atau suatu perusahaan. Umumnya, analisis dan programmer itu bekerja di satu divisi pengembangan. Analisis programmer ini kadangkala bekerja dalam satu tim yang biasa disebut proyek. Terus peranan analisis sistem dalam proyek adalah sebagai fasilitator. Kemudian seorang analisis tidak hanya dapat bekerja di pusat informasi yang berbasis komputer, tapi juga bekerja sebagai pembuat software pada perusahaan komputer atau bekerja dengan konsultan. Baik, itu tadi pemaparan materi yang pertama dan kedua. Selanjutnya akan disusul materi ketiga, yaitu siklus, teknik, dan metodologi pengembangan sistem yang akan disampaikan oleh Saudari Intan Kusuma Dewi. Dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai siklus, teknik, dan metode dalam pengembangan sistem informasi. Dalam pengembangan sistem informasi, kita sering mengenal adanya siklus sistem informasi.
Pada perkembangan selanjutnya, banyak profesional yang mengatakan bahwa siklus sistem informasi sudah tidak dapat dipergunakan lagi karena dianggap sudah tidak relevan dan digantikan dengan teknik-teknik dan metode sistem informasi. Tetapi, ada beberapa juga yang berpendapat bahwa siklus sistem informasi tetap digunakan, tetapi penggunaannya juga dilengkapi dengan teknik dan metode informasi. Kemudian, apa sih siklus informasi, teknik sistem informasi, dan juga metode sistem informasi? Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu adalah siklus informasi. Adalah tahapan-tahapan dan tugas-tugas yang harus dilakukan dalam mengembangkan sistem informasi tanpa memperhatikan sistem informasi jenis apa yang akan dibuat dan seberapa luas yang harus dihasilkannya. Yang kedua adalah teknik. Teknik adalah pendekatan bagaimana penggunaan alat-alat dan peraturan-peraturan yang melengkapi satu atau lebih tahapan-tahapan dari siklus pengembangan sistem informasi. Dan yang ketiga adalah metodologi. Adalah rincian secara menyeluruh dari siklus pengembangan sistem informasi yang mencakup langkah demi langkah, tugas dari masing-masing tahapan, aturan yang harus dilakukan dalam mengembangkan sistem informasi yang harus dijalankan oleh individu atau kelompok dalam melaksanakan tugas, standar kualitas, dan pelaksanaan dari masing-masing tugas. Teknik-teknik pengembangan yang digunakan untuk masing-masing tugas ini berkaitan dengan teknologi yang digunakan oleh pengembang. Demikian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Untuk selanjutnya, materi yang terakhir yaitu pemeriksaan sistem informasi manajemen yang akan disampaikan oleh Dindi Rusnaanto. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi tentang pemeriksaan sistem informasi. Audit sistem informasi lebih ditekankan pada beberapa aspek penting, yaitu pemeriksaan dilakukan untuk menilai apakah sistem komputerisasi organisasi dapat mendukung pengamanan aset, dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi, sudah memanfaatkan sumber daya secara efisien, serta apakah terjamin konsistensi dan keakuratan datanya. Audit sistem informasi didefinisikan sebagai proses pengumpulan dan evaluasi fakta atau evidence untuk menentukan suatu sistem informasi setelah melindungi aset, menjaga integritas data, dan memungkinkan tujuan organisasi tercapai secara efektif dengan menggunakan sumber daya secara efisien. Tujuan audit sistem informasi secara garis besar terbagi menjadi 4 tahap, yaitu pengamanan aset, penjaga integritas data, efektivitas sistem, dan ekonomis. Itu tadi beberapa materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom konsultasi di e-learning, nanti akan kami pilih dan nanti dipost di diskusi tanya jawab. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.